Ada nama? Sekali lagi, ada nama? Pertama, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk boleh bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenannya, maka kita masih boleh diberi kesempatan untuk menghadiri acara yang istimewa ini, untuk mendengarkan secara langsung pemerintah desa selama 1 tahun di tahun 2022. Pada tempat yang berikut, sebelum saya menyampaikan lebih lanjut, saya juga ingin menyampaikan kepada kita semua. Pada kita hari ini ada 2 agenda yang perlu kita lewati. Agenda pertama sedang kita laksanakan. Agenda yang kedua yaitu penyampaian langsung dari Bapak Camat Protokoler terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur nomor 6 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa. Oleh karena itu saya mohon, walaupun kejenuhan atau rasa bosan yang sedang bergejolak dalam diri kita masing-masing dengan situasi atau suasana alam yang sama-sama kita alami hari ini, tetapi bahwa menjadi sangat penting, ya, sangat penting terkait dengan penyampaian atau penjelasan dari Bapak Camat sendiri terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten nomor 6 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa definitif. Baik, kenapa harus ada LKPPD? Kenapa harus ada laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa? Ini adalah rutinitas dari seorang kepala desa untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun lewat media. Penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama perangkatnya dalam 1 tahun anggaran akan disampaikan kepada masyarakat. Lalu cakupan bidang mana saja yang sudah dilaksanakan, lalu ada hal-hal yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa. Ini menjadi bahan evaluasi dan masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan usul saran sebagai catatan BPD. Saya ulangi, usul saran dari masyarakat merupakan catatan-catatan yang akan dicatat oleh BPD. Kita jangan sampai nanti terjadi seperti tahun kemarin, ya, kamu sekalian. Kalau peserta forum hari ini di tahun kemarin misalnya, kamu sekalian yang berkesan pada tahun kemarin, kita melihat sepertinya ada beda pendapat antara kami kedua lembaga ini. Tetapi sesungguhnya kami adalah mitra. Kadang masyarakat melihat dari satu sisi saja. Perlu saya sampaikan bahwa setiap kali ada pertemuan dengan masyarakat umum, baik secara spontanitas, ide atau usul dari ketua BPD atau juga dari saya sebagai penjabat kepala desa atau kepala, kami selalu melakukan komunikasi intern, rapat intern BPD bersama pemerintah desa. Ya, ini kamu sekalian. Jadi antara kedua lembaga ini kami adalah mitra.
hal-hal yang menurut Inat Amak sekalian, di tahun anggaran 2022, kami pemerintah desa secara tupoksi ada beberapa bidang kegiatan yang harus kami laksanakan. Ya, pelaksanaan dari beberapa cakupan bidang kegiatan ini kami tidak karang-mengarang. Kami harus berpatokan pada anggaran pendapatan dan belanja desa yang sudah kita tetapkan bersama-sama. Maka masyarakat wajib hadir untuk mendengarkan apa-apa saja yang sudah dilaksanakan atau dilakukan oleh seorang kepala desa di tahun anggaran 2022 kemarin. Lalu masyarakat juga bisa melihat sekaligus mengevaluasi apa-apa saja yang menjadi hambatan, yang menjadi masalah, yang menjadi dampak dari bidang-bidang kegiatan yang tidak kami laksanakan. Masalahnya aku, mapanalan ini masalahnya aku. Secara teknis, usul saran yang disampaikan, yang menjadi catatan BPD. Namun, ada hal-hal prinsip yang perlu dijelaskan. Maka, saya selaku penjabat kepala desa, saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pelaksana teknis, dalam hal ini perangkat desa. Mekanismenya demikian, ya. Kepala Tapenoil ini, tidak anak Tapenoil ini, tidak demikian, ya. Saya ingin memberikan pelajaran yang luar biasa kepada adik-adik staf untuk di masa-masa mendatang. Mungkin saja Labatana menghendaki bisa gerepeng pemerintah desa, ya, minimal rakyat sudah bisa. Ini pembelajaran yang saya sengaja berikan sepanjang 2 kali ini kali yang kedua, ya. Di tahun anggaran 2021 juga saya di tahun ini juga saya lakukan hal yang sama. Saya sudah menyampaikan kepada perangkat desa untuk siap sedia memberikan jawaban-jawaban apabila pertanyaan atau usul saran itu prinsip. Apabila BPD memberikan hak bicara kepada kami untuk menjelaskan. Perlu saya informasikan, di postur anggaran pendapatan dan belanja desa Adopala tahun anggaran 2022, mulai dari rancangan, pembahasan sampai kepada penetapan APBD kita, di pendapatan perlu saya informasikan, pendapatan kita dari dana desa sebesar 686.094.000 rupiah. Itu dari dana desa. Realisasi 668.246.500 rupiah. Sisa 17.447.500. Ya, jadi
pendapatan TTN yang sah, pendapatan sah kita untuk di tahun anggaran kemarin sebesar 686 juta lebih, ya. Kemudian dari alokasi dana desa, pemerintah desa Adobala mendapatkan 332 juta dalam 1.640 rupiah. 332 juta 890.640 rupiah. Realisasi 313 juta 301.588 rupiah. Sisa 9 juta 589.052 rupiah. Itu dari pendapatan kita. Ya, pendapatan sekaligus belanja ya, yang gue bacakan tadi. Di bidang pemerintahan ya, gue gambarkan sih. Di bidang pemerintahan, untuk pemerintah desa Adobala dalam perjalanan pemerintahan di tahun anggaran 2022 baru sampai pada semester 1 ada kevakuman perangkat desa di sana. Ada pengunduran diri dari kepala seksi kemasyarakatan dan kepala dusun 2. Itu terkait bidang pemerintahan. Sementara penyelenggaraan pemerintahan itu kami lakukan sebagaimana tugas pokok kami setiap hari. Pelayanan terhadap misalnya dokumen-dokumen kependudukan, terkait dengan pemerintahan, itu kami lakukan seperti tahun-tahun kemarin. Pada bidang pelaksanaan pembangunan desa ini, urusan wajib lainnya masih sama dengan tahun kemarin, ya, yaitu di bidang kesehatan dan juga pendidikan. Lalu sebidang kegiatan ini kawasan pemukiman, lalu perhubungan, komunikasi dan informatika, dan juga pekerjaan umum dan tata ruang, ya, itu di bidang pelaksanaan pembangunan desa. Lalu di bidang kemasyarakatan, yang pertama bidang pembinaan kemasyarakatan, dalam hal ini terkait dengan sosial, budaya, dan juga kemasyarakatan, dan urusan pemuda dan olahraga. Kemudian di bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu di bidang pertanian dan peternakan. Perlu saya informasikan, di tahun anggaran 2022, di luar anggaran pendapatan dan belanja desa kita, Adobala mendapatkan sumbangan, ya, yang traktor dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Flores Timur yang diserahkan langsung kepada kelompok Santo Paulus, ya, ke kelompok Santo Paulus. Mungkin nanti dijelaskan secara teknis oleh
teman-teman saya di staf, tetapi boleh saya sampaikan dana desa kita yang jumlahnya begitu besar. Tetapi di tahun anggaran 2022, pemerintah secara nasional masih memberikan bantuan langsung, ya, bantuan langsung tunai dana desa. Sumber dananya dari dana desa. Ya. Kita punya KPM, keluarga pemanfaat, dari 77 orang, karena merujuk pada aturan yang baru, maka untuk tahun 2023 ini mendapat perubahan, ya, dari 77 nalodona menjadi 22 KPM. Ya. Ini kami pemerintah desa Modowono Tumdiala. Teman-teman di lembaga terhormat BPD juga ada di Onogala. Ini kita semua, ya. Ini kebutuhan, tetapi ada syarat-syarat yang mengikat di sana. Ya. Ada syarat-syarat yang mengikat. Maka dari Desa Dobara jumlah KPM 77, nalodo menjadi 22 KPM. Pekerjaan fisik yang terjadi di tahun anggaran 2022. Yang pertama, pembukaan jalan usaha tani menelan biaya sekitar 92 juta lebih, yaitu dari Waikluba ke Lebo, ya, dari Waikluba ke Lebo, Beligirane. Akses ini sangat penting, ya. Akses ini bukan menjadi kebutuhan titenya kakek. Justru desa tetangga seperti desa Bebegeta dan juga desa Lambunga dalam perencanaan kegiatan RAI juga akan membuka jalan usaha tani yang menghubungkan jalan yang kita sudah buka. Maka nanti kita semakin mudah, akses untuk di kantong-kantong produksi pertanian, perkebunan, kita semakin mudah. Lalu di tahun anggaran 2022 juga ada dana untuk perbaikan, ya, perbaikan TK PAUD kita. Pertama betul urut angin di Tua Igene Titito. Sekarang kalau obat bodong, ya. Lalu pemerintah desa memberikan dana sebesar 3.759.200 rupiah untuk perbaikan. Jadi gambaran umum untuk postur anggaran APBD STT tahun anggaran 2022 yang sudah kami laksanakan dan yang belum kami laksanakan. Gua rasa inak amat sekalian ada yang pegang peng ini nih, ya, lembaran ini semacam ini bisa dilihat di situ. Tetapi pada kesempatan ini juga gua mau sampaikan kepada inak amat sekalian terkait dengan informasi, ya, informasi seperti yang disampaikan oleh Ketua BPD. Informasi yang lewat media atau baliho, ya. Bu juga kemarin kami rapat intern dengan BPD mempertanyakan hal ini kepada saya, ya, kepada saya. Lalu saya kembalikan ke Pak Syed menjelaskan, nanti akan disampaikan oleh kepala teknisnya, ya, kepala teknisnya yang bisa menjelaskan. Nah,
di tahun anggaran 2023 naik akan dicetak ya, akan dicetak untuk postur anggaran titik APBDes tahun anggaran 2023. Gue informasikan sih di tahun anggaran 2023 ini untuk desa Adobala titik mendapatkan dana DAP sebesar 200 juta rupiah. Timnya dari Dinas Perkebunan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Flores Timur turun langsung dengan timnya dan langsung menuju ke lapang, ke lokasi ya. Jadi lokasi langsung ukur, ada ukur lokasi kita karena waktu boleh langsung malu ini ya, karena mau kemarin main peningkatan bukan bukan pembentukan baru ya, ini kamar sekalian, sehingga ternyata Badan Pertanian dan Perkebunan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Klubagolit sudah menginformasikan ke dinas terkait untuk peningkatan di jalan atau juk Waikloba menuju ke Lebok. Dalam pemikiran kami secara pribadi menuju ke Lebok yang saya rasa ada dorongan yang kuat sekali untuk ya, kalau misalnya peningkatan silakan saja. Tetapi ada alternatif ya, ada alternatif. Kalaupun RAP sudah dibuat, misalnya RAP-nya sudah dibuat, lalu masyarakat menghendaki bahwa tahmetian lah mesti makna tinggi misalnya oke. Sangat tergantung ya, karena ini rada kesorangan ya. Kita tidak pernah minta ini main anggaran pendapatan di luar APBDes ya. Jadi kedokor kedokornya dulu tiba-tiba sehingga tidak direncanakan di dalam APBDes. Jadi program dan kegiatan sampai kepada sumber dana NERA langsung dimulai. Jadi untuk kita intervensi ya supaya Tuhan kalulator ya. Menurut informasi sesungguhnya hari ini juga ada sosialisasi dari dinas terkait tentang peningkatan usaha tani ini terjadi hari ini sesungguhnya. Tetapi karena kita gelar rapat paripurna kegiatannya akan dilaksanakan besok. Inatamak sekalian. Bukan kepada kami ini demi mendukung program dari pemerintah atas ya. Butuh yang pertama adalah partisipasi masyarakat ya. Inatamak sekalian, ini menjadi syarat utama ya. Begitu ada sosialisasi lalu yang datang tidak sesuai dengan harapan, maka tidak bisa baca norma ini. Inatamak sekalian, partisipasi masyarakat ya, partisipasi masyarakat sampai kepada proses pelaksanaan kegiatan nanti kita bisa diukur ya. Nah, ini kalau beto yang sekian ini, maka miangki tetap kerana pandu pasti raneka. Lalu
target waktu, ya. Nah ini pasti ada target waktu. Target waktu yang diberikan, ya. PT Beseto ini yang paling lama itu 90 hari. Paling cepat ya 1,5 bulan atau 1 bulan ya kalau paling cepat tapi. Tetapi bahwa sekali lagi atas nama pribadi dan juga lembaga pemerintah desa mengharapkan kepada ina tamak sekalian, baik CTM Pemupu, BTW Menengah, supaya apa yang gue sampaikan oleh terkait dengan Walipai Ramadan yang peningkatan, ya. Tetapi andai saja baik lalu sosialisasi lalu itu misalnya dari suara terbanyak kita pindah lokasi misalnya tahap Walipai ini justru pertimbangan malah lebih bagus ya kalau betul dari nilai manfaatnya gue rasa kalau ini waktu di Mongkai tanah tak kai ya. Sehingga kemudahan itu mungkin dari kualitas ya, kemudian dari kualitas bangunan itu pasti lebih tak ya. Tetapi karena ini upaya ini bukan urut main jut yang baru dibuka sehingga ina tamak sekalian berangkat dari malu main rarang dari wai kelobak na ilawan ini gua rasa ina tamak juga bisa tergerak hatinya ke sana. Lebih dari itu kalau tidak malu main bacaan ya, kalau kita bicara dari sisi pemerataan maka baru tahun kemarin kita buka, maka tahun ini tak lupa ini juga bukan tentang kepala desa atau BPD kakek, makanya baru betul supaya kita mendengarkan langsung sumber dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Flores Timur. Satu lagi kegiatan yang dilaksanakan tahun ini yaitu Pamsimas, program Pamsimas. Pamsimas ini kita sudah lama mengusulkan ya, dari pejabat lama kepada pemerintah lama sudah diusulkan, lalu baru terjawab tahun ini. Untuk Kecamatan Purwodadi hanya 2 desa, ya betul, 2 desa. Ada Bala dengan Lampuna. Sub kegiatan RAE, ya itu sambungan rumah. Sekarang gue juga kelakar dengan ketua DPD itu kemarin program ini dari Mbak Salamunah pemerintah sumbang untuk membantu masyarakat. Tetapi bahwa kondisi baik itu ya, kondisi baik itu yang ya seperti ini dari yang sesungguhnya tidak layak ya dilayakin kalau benar karena program masuk lalu kita mari kami pensel nih kami dia baik nih nah lalunya tergantung dengan orang.
pas nawak nambroto unit na loro na nambroto terus ada tapi nawak dah ada nak nanti loro nanti kami programnya itu anak ini ada go seperti itu. Tetapi ini program yang oleh pemerintah ya. Lalu apakah karena baik itu inflasi panggil wawancara lalu kita menolak itu? Gua rasa tidak. Ini penuh perjuangan ya. Kita kemarin itu ini tapi itu ayat kalau usia baru tak bisa pertenang ya, tak bisa pertenang. Nah sekarang si ayat tak betul tapi ini ada ikarkan. Nah, seperti itu. Kita mau guru punya nara ada ikarkan. Ini Paksi Mas. Jadi kegiatan raya ini yaitu sambungan rumah. Jadi mungkin dalam perjalanan titik-titiknya kali walaupun kadang di musim-musim tertentu pada musim kemarau itu susah sekali ya, susah sekali mengakses air minum. Tetapi ya bagaimana cara tim teknis lokal titik atau mungkin titik bagaimana Paksi Mas ini pasti ada tim teknisnya. Lalu Rahulnya ini nanti pasti bisa memberikan solusi untuk titik ya. Jadi ini kegiatan Tumu Paksi Mas ini itu dilaksanakan tahun ini ya, ini kamu sekalian. Tumu ya, Tumu ini kalau titik mari nih, pokok di kalau pokok kenal ya. Tumu ini informasi Tumu ini memang kalau titik resmi ya, resmi. Minta maaf Pak Sep, kemarin peluncuran itu dihadiri oleh pemerintah atau Pak penjabat bupati juga harus kaget. Ini menjadi pertanyaan Pak Camat yang kami berapel. Jangan sampai program ini program bodong. Ya. Artinya di desa-desa lain, di pasar baik, pasar baik terkait dengan kantor program ini Indonesia Terang, Indonesia Terang ini pemerintah kita mana pemerintah di dalamnya ini dari pihak swasta mungkin ya, dari pihak swasta mungkin bekerja sama dengan pemerintah akan memberikan bantuan berupa lampu jalan ya, lampu jalan di beberapa desa yang baru terpasang daerahnya langsung dengan CCTV ya. Jadi setiap titik yang dipasang ada CCTV-nya. Melihat ke belakang, misalnya kalau lampu jalan yang titik yang belakang, ini juga banyak yang terjadi. Akhirnya lampu jalan yang kita lewati akan mati lampu. Ya. Sehingga rencana titik katanya 35 titik ya, 35 titik lampu jalan dengan satu tiang itu langsung dipasang wifi ya, tiang warna dipasang wifi, maka ada kemudahan untuk masyarakat. Tapi ini boleh sampaikan hanya Pak Camat Maring itu namanya informasi ini jelas sekali karena titik diharuskan membayar pajak terlebih dahulu. Ini ya. Kalau akal sehat itu mungkin masuk akal kurang. Sehingga mungkin informasi untuk pekerjaan fisik yang terjadi di tahun anggaran ini di luar aktivitas seperti yang gue sampaikan ini. Mungkin hanya ini saja yang sementara gue sampaikan. Pada sesi dialog nanti baru kita berkembang. Untuk sementara saya cukupkan dulu sambutan saya dan saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.